Dulu ada seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia dan beliau ini komunikasi dengan Nabi Ibrahim. Sebelum saya cerita jauh, saya katakan juga saya ingatkan lagi bahwa cara berpikir kita sebagai mukmin itu harus berpikir awalal khilqah. Awal kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi Adam materinya dari tanah, nyatanya bisa jadi Nabi Adam. Kita dari sperma, nyatanya bisa jadi manusia. Dengan konstruksi yang sempurna. Dengan cara seperti ini, nanti bayangkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas menjadi mudah. Saya teruskan, si malaikat tadi tanya ke Nabi Ibrahim, saya minta kambing kamu. Oh ya, silahkan. Asal kamu melantunkan kalimat tasbih, terus dibaca tasbih, indah sekali, merdu. Bisa minta tambahan kambing, ya. Sampai beberapa kali. Demi Allah, ini baru kambing, baru hewan. Andaikan anak saya pun, kalau demi Allah saya kurbankan. Singkat cerita, versi riwayat ini, suatu saat Nabi Ibrahim diuji dengan dimintanya anak untuk dikurbankan. Ketika beliau atas nama seorang bapak agak keberatan, terus diingatkan ulang oleh Allah Ta'ala, janji beliau, demi Allah, anak pun saya kurbankan. Walhasil akhirnya beliau melakukan itu. Dan karena Allah hanya menguji, tidak niat betulan supaya anak itu disembelih, akhirnya diganti oleh kambing. Jadilah tradisi kurban itu pakai kambing. Kemudian secara fikih ada padanan-padanan yang cukup menggantikan kambing, yaitu ada sapi, ada unta, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang menarik dari sekian referensi yang saya baca, dan ini harus disosialisasikan lah. Sebagian versi itu adalah bahwa Nabi Ibrahim ketika diangkat di alam malakut, di alam langit sana, itu ketemu Allah, kemudian Allah tanya, Ibrahim, banyak hamba-hambaku yang durhaka, tidak tahu saya sebagai Tuhannya. Terus kata Ibrahim, usul ya Fa'amidhum, bunuh saja ya Allah. Setelah itu tanya lagi, ada yang pezina, ada yang koruptor, ada yang pokoknya dosa-dosa yang buruk sekali. Dan di semua itu Nabi Ibrahim usul, mereka hidup di bumi engkau ya Allah, makan rezekimu ya Allah, maka mereka enggak sopan sekali, enggak ngerti engkau. Terus singkat cerita minta itu diadab, siksa. Suatu saat versi referensi ini di kitab Hikam, kalau di kitab saya halaman 15 juz 2, suatu saat Nabi Ibrahim itu diminta sama Allah menyembelih Ismail. Citra ini penting sekali. Setelah disuruh menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim komplain. Ya Allah, ini anak saya, samratu fuadi, buah hati saya, kenapa engkau seenaknya minta saya sembelih? Enggak bisa ya Allah, ini samratu fuadi, buah hati saya. Terus kata Allah, orang-orang yang durhaka yang kamu usulkan supaya saya bunuh itu hamba saya menciptakan mereka, saya mencintai mereka, karena itu ciptaan saya. Anda enak saja usul saya matikan, saya bunuh. Sekarang ketika Anda usul, saya tidak mikir, kenapa ketika saya usul kamu mikir? Terus akhirnya Nabi Ibrahim mau oke ya Allah. Setelah itu terus semenjak itu Nabi Ibrahim itu begitu sayang sama hamba-hambanya Allah. Sehingga dari cerita yang paling masyhur, ketika Abu Bakar As-Siddiq begitu lemah lembut sama hamba-hamba Allah yang lain, Nabi Muhammad mensepadankan dalam hal ini sama Nabi Ibrahim, hati kamu sehalus Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim, beliau akhir-akhir punya komitmen, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut sunnahku maka jelas bagian dari saya. Dan yang sedang durhaka, waman asoni, saya harapkan fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semenjak itu menjadi sunnatan muttaba'ah bahwa agama ini agama rahmatan lil alamin, bahwa melihat kemungkaran, melihat kebodohan, ketimpangan, itu komitmen kita ini membenahin, bukan menghabisin. Melihat kesalahan, komitmen kita ini in uridu ilal islaha mastata'tu. Komitmen kita ini ingin lebih baik.
bukan mengacaukan dunia ini. Semenjak itu terus syariat-syariat Islam disebut anit tabi millata Ibrahim Hanifah, bahwa kita ngikuti millahnya Ibrahim. Sebab itu kemudian setelah ini menjadi sunnatan mutaba'ah, bahkan banyak ulama yang berpendapat ketika Rasulullah SAW Mi'raj, itu dari sekian Nabi Ulul Azmi yang enggak ketemu itu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, padahal termasuk Nabi Ulul Azmi. Itu banyak yang menganalisis karena Nabi Nuh itu pernah berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayaro. Nabi Nuh adalah Nabi yang pernah cara Jawa maksudno kaumnya, mendoakan buruk sama kaumnya, dan itu tidak manhaj, tidak metode yang Nabi Muhammad disuruh ikut metode itu, tapi Nabi disuruh ikut manhaj atau pola sosiologi, pola dakwah atau pola sosial yang harus mengikuti Nabi Ibrahim anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat lemah lembut, yang ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sebab itu teman-teman yang di Kanada, yang di mana-mana, kita ngikuti status ilmu hakikat. Di ilmu manusia, negara ini milik Kanada, milik Amerika, milik Eropa misalnya, atau milik mana sajalah. Tapi di status ilmu hakikat, semua itu milik Allah. Sehingga di antara ciri khas Islam adalah, kalau dulu agama-agama lain harus salat di tempat peribadatan mereka, Islam mengatakan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu masjid, tempat sujud. Sehingga orang Islam fa'enama adrokatu sholat, kamu kapan saja ketemu waktu sholat, ya sholat, semua bumi Allah itu tempat sujud. Sehingga suatu saat sahabat yang biasa siaha, biasa hidup di perantauan, Nabi memberi nasihat, al-bilad biladullah wal ibad ibadullah. Fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Semua negara itu milik Allah, semua hamba dimanapun juga hamba Allah. Kamu di mana saja mendapatkan kebaikan, ya silahkan berdomisili di situ. Saya pernah di Korea, itu asik karena itu yang orang-orang katanya teman-teman. Saya ini di rumah itu enggak kiai, Gus. Sering di sawah, sering di Tegal. Gara-gara di Korea jadi mufti gitu. Karena enggak ada kiainya gitu. Jadi orang-orang yang enggak jadi kiai di Jawa, mungkin kalau di luar Jawa atau di luar Indonesia malah jadi kiai gitu. Artinya gini, pentingnya jadi kiai bukan menjadi gagah, itu enggak, tapi begini. Dulu bawaannya rakyat itu kan kalau ke masjid komplain, ada masjid bocor, kayak ada keran yang kurang baik. Tapi kalau sudah jadi kiai itu tahu rasanya. Betapa nata masjid itu susah, ngelola masjid itu susah, nyari imam itu juga susah, melanggengkan jamaah juga susah. Jadi pentingnya jadi kiai itu bukan gagah-gagahan jadi imam, tapi bertanggung jawab atas proses yang berjalan. Jika dulu di antara nasihat bapak saya, bapak itu termasuk orang yang enggak suka sama orang tawadhu, orang yang sopan. Dulu saya juga iskal itu janggal. Kata bapak, wong tawadhu itu apik, orang sopan itu baik. Tapi biasanya itu cara orang menghindari tanggung jawab. Disuruh jadi kiai enggak mau. Tapi kalau ada kiai salah komplain itu. Disuruh jadi menteri enggak mau, kalau ada menteri salah komplain itu. Disuruh jadi apa enggak mau. Kesannya tawadhu, tapi sebenarnya hanya menghindari tanggung jawab. Disuruh pidato enggak mau, disuruh jadi MC enggak mau. Tapi kalau ada orang salah komplain itu. Jika kata bapak tawadhu itu baik, asal tawadhu betul itu. Tapi kebanyakan enggak, tawadhu itu menghindari tanggung jawab sambil cari salahnya orang lain. Nah ini yang tawadhu yang akhirnya kurang baik. Nah teruskan, jadi Nabi Ibrahim ini panutan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang alami sekian proses sosial, yang akhirnya diakui sebagai Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Di antara sebab dicintainya Nabi Ibrahim adalah seperti yang dialami Nabi Adam. Nabi Adam ketika turun di bumi, itu keresahan pertama itu bukan karena kurang makanan atau kurang minuman, itu enggak. Beliau turun di bumi, mendapati bangsa yang lain, kalau dalam kitab disebut Banul Jan. Itu dia janggalnya Masya Allah. Ini orang makhluk-makhluk ini kok tidak kenal sama Allah yang menciptakannya. Kan aneh ya kalau kita hidup di Kanada terus nggak tahu PM-nya siapa, Perdana Menterinya siapa, kita hidup di Indonesia nggak tahu presidennya siapa. Itu kan aneh.
Kita hidup di kampung, nggak ngerti lurahnya siapa aja aneh. Ini hidup di buminya Allah kok nggak tahu Allah itu siapa. Nggak pernah menyebut Allah. Padahal harusnya yang paling dikenal pertama itu ya zat yang menciptakan kita, menciptakan langit bumi dan sebagainya. Sehingga beliau itu gerutu itu komplain. Ya Allah ini nggak fair dunia ini. Engkau yang menciptakan, engkau yang memberi rezeki, kemudian mereka nggak kenal engkau. Ini kata Nabi Adam alaihissalam. Barokahnya komplain itu. Jadi komplain itu yang diridhoi Allah juga banyak. Akhirnya Allah meridhoi Nabi Adam, dosa-dosanya, salahnya itu diampuni. Ya ukuran seorang Nabi, beliau dianggap salah itu diampuni. Karena keresahan beliau itu takut Allah nggak dikenal. Nah, masjid yang di Kanada, di Montreal, juga ketakutan kita ini jangan sampai orang Islam tidak punya tempat ibadah. Meskipun setelah punya tempat ibadah, ketakutan kita jangan-jangan ibadahnya tidak sesuai sunnah Rasul. Setelah sesuai sunnah Rasul, kita takut lagi. Jangan-jangan memaksa sesuai tapi karena ingin benar. Dan setelah ingin benar, takutnya secara tasawuf ngimani kebenaran itu. Bukan ngimani rahmatnya Allah, tapi ngimani kebenaran itu. Akhirnya jadi ujub. Ujub itu bangga amal diterima karena kebaikannya, bukan karena fadlnya Allah, karena anugerah. Nah, ketakutan-ketakutan ini khas orang soleh. Orang soleh itu kalau nggak sholat takut. Setelah sholat takut nggak sesuai syarat rukun. Setelah sesuai semua takut iktimat alal amal, membanggakan kebenaran, tapi bukan membanggakan luasnya rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga di luar ilmu fikih ada ilmu namanya ilmu tasawuf, ilmu yang mengelola hati. Jadi ibarat orang itu kalau yang paling masyhur dalam cerita-cerita orang sufi, ada orang sudah masuk surga karena tidak pernah dosa sama sekali. Ini cerita-cerita yang melegenda di dunia tasawuf. Tanya Allah, kenapa kamu masuk surga? Karena saya taat terus Allah, nggak pernah maksiat sama engkau. Berapa lama kamu hidup di dunia? 80 tahun. Ya sudah, karena taat kamu 80 tahun, ya surga kamu 80 tahun. Ya komplain, ya Allah katanya surga selamanya. Kenapa ini hanya 80 tahun? Yang selamanya itu rahmat saya. Kalau amal kamu kan terbatas 80 tahun, maka balasannya hanya 80 tahun. Nah semenjak itu beliau sadar, oh ya Allah. Masuk surga itu fadlmu, anugerahmu. Amal saya tidak ada bandingannya dengan surgamu. Nah ini jadi sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah di antara ciri khasnya adalah masuk surga itu karena fadlnya Allah, karena anugerahnya Allah. Maksudnya itu oke, kita amal, tapi amal kita tetap terbatas. Tidak memberi kontribusi pada kerajaan Allah, pada kedikjayaan Allah sebagai Tuhan. Yang tidak terbatas adalah fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keresahan-keresahan ini kemudian yang diwariskan oleh para nabi ke ulama-ulama. Keresahannya ulama itu mirip-mirip keresahan nabi. Nabi dulu itu sampai dakwah, sampai sosialisasi kebenaran itu takut Allah itu la yuzkaru fi mulki, Allah tidak disebut, tidak menjadi aktor. Kan tidak fair kita misalnya nempat di negara orang terus nggak tahu duta besarnya siapa, terus kalau ngurus paspor di mana, ngurus visa di mana. Ini sama, kita hambanya Allah tapi nggak pernah ngurus status kehambaannya. Harusnya kita ngurus status kehambaan kita dengan sholat, berarti kehambaan kita hidup. Dan baca tasbih berarti kehambaan kita hidup. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan masuk surga itu gampang. Yang susah itu kamu masuk status kehambaan itu. Makanya disebut ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama apa? Fadkhuli fi ibadi. Kamu harus masuk status sebagai hambaku dulu. Baru wadkhuli jannati, baru kamu baru masuk surga. Jadi orang boleh nikmati fasilitas negara lain kalau visa paspornya disahkan. Orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu status kehambaan itu dimulai dari mana? Secara fisik kita sujud. Anggota tubuh yang begitu terhormat, namanya kepala, kita tundukkan kepada Allah Ta'ala. Hati kita, akal kita yang ingin menguasai dunia misalnya, ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhawatiran kita akan menghadapi alam akhirat, nah ini yang penting. Nanti setelah kita mati kayak apa, jadi debu, jadi tanah, lalu bangkit kita gimana? Sebagaimana mukadimah saya, ingatlah an-nas atil ula. Ingatlah penciptaan pertama, bahwa Allah punya reputasi menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan di tubuh Nabi Adam itu tersimpan calon generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Kayak apa susahnya bikin Nabi Adam kalau andikan kita boleh berpikir. Bikin satu master manusia yang akan melahirkan manusia seluruh dunia. Ibaratnya chipnya itu sudah ada di punggung Nabi Adam.
Dan itu materinya dari tanah. Dengan berpikir gitu, maka ketika kita meninggal, sudah jadi tanah, kembali lagi jadi manusia adalah hal yang mudah. Karena Allah punya reputasi menciptakan manusia super, yaitu Nabi Adam dari tanah. Jika setiap kali kita iskal janggal terhadap kekuasaan Allah, kata Allah Ta'ala, Qul yuhihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Kalau kamu janggal terhadap kemampuan saya, kemampuan kami menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh, sudah hancur, maka ingatlah reputasi saya, kata Allah, reputasi kami menciptakan Adam dari tanah. Ya, para nabi itu, ini semoga teman-teman yang di Kanaja masih ingat betul iman yang dilatih para guru kita di Jawa, di Indonesia. Para nabi itu saking imannya sama Allah, itu tidak ada, sampai kasarnya itu nggak tahu bedanya antara hal itu masuk akal maupun tidak. Saya beri contoh begini, kalau dalam ilmu tauhid, dan ini harus kita latih terus sampai ketemu Allah Ta'ala. Ketika telur jadi ayam, itu sebetulnya itu kita juga tidak ikut mampu bikin telur jadi ayam. Tapi berhubung sering terjadi, kita bilang telur jadi ayam itu mungkin. Mungkin itu ya mungkin sering terjadi. Padahal sering terjadi ini juga tidak yang jenis kita ikut berkontribusi. Lalu ketika sering terjadi ini kita bilang itu mungkin. Padahal saat kita bilang mungkin, juga hakikatnya kita tidak ikut menciptakan telur menjadi ayam. Lalu karena seringnya telur jadi ayam, kita bilang telur jadi ayam itu mungkin. Mungkin itu gak muhal. Begitu juga bebijian, nanti jadi pohon besar yang rindang, yang berbuah, kita katakan mungkin. Kenapa kita katakan mungkin? Karena itu sering terjadi. Toh kita pun tidak ikut menciptakan biji jadi pohon besar, telur jadi ayam. Artinya apa? Zaman sesuatu itu sering terjadi, kita pun sebetulnya tidak pernah ikut menciptakan. Hanya menyaksikan sering, terus kita bilang itu mungkin. Tapi kita tidak memberi kontribusi sama sekali. Semua itu karena kudrohnya Allah, kemampuan Allah. Lalu ketika ada orang yang bilang batu ini bisa melahirkan onta, kita bilang muhal, batu itu tidak mungkin melahirkan onta. Tapi kalau seorang nabi itu nggak tahu bedanya antara batu melahirkan onta dengan indukan onta melahirkan onta. Karena nabi-nabi itu makomnya sudah sangat tinggi. Ketika onta induk melahirkan onta juga tidak atas kemampuan onta induk. Onta induk tidak punya kemampuan menciptakan onta. Juga karena kudrohnya Allah Ta'ala. Sehingga kalau batu mengeluarkan onta juga mungkin kalau Allah menghendaki. Hingga ketika Nabi Soleh diminta kaumnya, apa bukti engkau Nabi? Tunjukkan ayat kalau engkau Nabi. Yang kamu minta apa? Seekor onta keluar dari batu besar ini. Nabi Soleh dengan entengnya berdoa sama Allah dan keluarlah onta keluar dari batu. Nah itu makom yang paling tinggi. Makom paling tinggi itu kita mendudukkan Allah sebagai zat yang tidak terbatas kudrohnya. Hingga para nabi itu terus punya mukjizat. Nah, mukjizat itu untuk mengingatkan ulang bahwa Allah itu tidak terbatas kemampuannya. Bagaimana unta keluar dari batu besar zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Muhammad air keluar dari jemarinya Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, tetap sehat, tetap bugar. Karena semua ini sebagai bukti bahwa kudrohnya Allah tidak terbatas. Iman-iman seperti ini harus kita jaga. Apapun rasionalitas kita dan meskipun kita selalu rasional, tetap menyisakan iman bahwa kudroh Allah itu tidak terbatas. Sehingga ketika ada cerita kematian orang soleh itu ditangisi langit dan bumi, kita tidak usah iskal, tidak usah janggal. Masa bumi bisa menangis? Karena kita yang sekarang bisa nangis adalah materinya dari tanah. Materinya dari bumi. Terus iman ini kita jaga sehingga kalau kita yasinan, masih ingat, Allah kalau mengingatkan kudrohnya yang tidak terbatas, manusia disuruh ingat, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Kamu harus ingat bahwa Allah itu yang menghidupkan kamu, menghidupkan semuanya, ketika kamu belum menjadi seperti ini. Jadi intinya itu kita ingat, meskipun telur itu lazim jadi ayam, tetap tidak karena kudrohnya ayam itu, tapi karena kudrohnya Allah. Indukan unta melahirkan anak unta juga bukan kemampuan indukan unta, karena ini juga makhluk yang lemah, tapi juga kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dengan demikian,
Kita termasuk hamba Allah sesuai target yang diingatkan Allah. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Hamba Allah yang baik adalah hamba ketika menyaksikan fenomena apapun, semua itu li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Apapun di alam raya ini, semuanya itu bukti bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa dan Allah meliputi semua makhluknya dalam pandangannya, dalam pantauannya. Jadi saya mohon teman-teman yang di Montreal, yang di Kanada juga di manapun harus ingat status hakikat bahwa al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fa haitsu ma asabta khairan fa'akim. Negara hakikatnya milik Allah, semua hamba juga milik Allah. Di mana saja kamu berada dan menemukan kebaikan, silahkan hidup di situ. Tentu dengan sosialisasi yang baik, baik dengan non-muslim maupun dengan muslim. Karena Allah mengajarkan wa qulu linnasi husna. Ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua. Tentu tidak henti-hentinya kita menjelaskan kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian karena juga ini di sini sudah malam. Jadi saya mohon maaf mungkin tidak bisa ikuti tanya jawab karena di sini sudah malam, apalagi tadi habis takziah saya karena ya ada mas saya yang sudah sepuh sekali wafat. Terus tadi barusan datang, jadi mohon maaf tidak mengikuti acara mulai pertama. Tapi saya mohon ayat-ayat Quran yang saya terangkan tadi bahwa untuk mensifati Allah kudrahnya tidak terbatas. Ingatlah bahwa kita yang secerdas ini, yang sehebat ini, kita semua manusia yang cerdas begini, matanya bisa melihat, hatinya bisa merenung, otaknya bisa berpikir cerdas. Itu dari materi tanah. Dan Allah mampu. Allah bisa bikin orang miliatan gini dari satu orang manusia namanya Nabi Adam. Kayak apa susahnya bikin konstruksi Nabi Adam kalau boleh dibahasakan. Dan itu Allah punya reputasi mampu. Dengan cara seperti itu kita akan gampang iman bahwa kita setelah meninggal dan menjadi tanah, ya sama seperti kita masih hidup. Zaman kita hidup ya tidak tahu cara kerja jantung kita, nafas kita, uratnya gimana, terus sistem tubuh. Meskipun ilmu medis ngerti mengurai itu, tapi tetap saja hanya ngerti, tidak menciptakan. Yang menggerakkan jantung, organ tubuh kita tetap Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Al-Fa'idul Mukhtar, dia yang semuanya mengendalikan kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita yang tidak mengendalikan kita. Nafas kita ya dalam kendali Allah, ikhtiar kita dalam kendali Allah. Sama setelah kita mati juga dalam kendali Allah. Ya guru-guru kita semuanya melatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hakikat ibadah kita, hakikat hidup kita, hakikat mati kita, semuanya tidak dalam kendali kita. Semua itu dalam kendali Allah Ta'ala. Dengan demikian terus kita insya Allah ingin jadi hambanya dulu. Baru setelah jadi hambanya, baru sah menjadi ahli penghuni surganya. Wadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Masuklah berstatus sebagai hambaku, baru engkau, kalian semua layak menjadi penghuni surgaku. Mohon maaf atas semua kesalahan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.